Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita sama-sama akan belajar di materi program linear ya untuk teman-teman yang berada di kelas 11 MIPA dan juga 11 IPS di SMA Negeri 3 Bandung. Semoga semuanya sehat-sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang materi program linear. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sempat membahas eh, kita sempat membahas bagaimana menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP dari suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ini contoh yang pernah kita bahas pada video sebelumnya. Ya, ada sistem pertidaksamaan linear dua variabel, kemudian kita gambarkan, caranya adalah dengan menggambarkan garisnya, kemudian tentukan daerah arsirannya ke kiri atau ke kanan. Nah, daerah yang kena dua arsiran, yaitu di sini, ini merupakan DHP atau daerah himpunan penyelesaiannya. Yang ini juga kemarin kita bahas, jadi DHP-nya yang ada di sini, yang berbentuk segitiga. Kemudian eh, sekarang ada suatu sistem pertidaksamaan yang terdiri atas empat eh, pertidaksamaan, maka di sini DHP-nya berbentuk segi empat ya, satu, dua, tiga, empat. Nah, lalu sempat ada soal-soal latihan juga. Nah, kalau yang ada tiga pertidaksamaan, setidaknya pasti memiliki apa? Tiga daerah, tiga batas gitu. Ini ada empat. Kemudian sesuai janji pada video sebelumnya, kita akan membahas kebalikannya. Nah, kalau tadi kita membahas suatu sistem pertidaksamaan, dicari mana daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang dibalik. Diketahui daerah himpunan penyelesaian, lalu apa sistem pertidaksamaannya? Nah, itu. Nah, sekarang kita akan coba sama-sama kerjakan contoh dari permasalahan tersebut. Nah, di sini ini adalah dua buah daerah yang sudah diarsir. Nah, diminta apa? Tentukanlah sistem pertidaksamaan linear dua variabel jika daerah himpunan penyelesaian diketahui. Nah, kita lanjutkan aja pembahasan ini sekarang. Tolong sama-sama diperhatikan dan kita sama-sama kerjakan. Nah, ini dia. Nah, coba perhatikan. Kita akan anggap yang sebelah kiri ini nomor 1 dan yang sebelah kanan ini nomor 2 ya. Nah, ini. Tentukanlah sistem pertidaksamaannya. Sistem pertidaksamaannya jika daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir berikut. Nah, mana? Yang ini yang diarsir. Ya, 1, 2, 3. Nah, sebenarnya yang perlu kalian ketahui, tata caranya adalah kita tentukan pembatasnya itu atau batasan-batasannya itu ada berapa. Nah, di sini kebetulan ada 3 karena daerah yang diarsir ada berbentuk segi 3. Ini 1, nah ini 2, ya kan? Ini 3. Jadi gampang. Jadi sistem pertidaksamaan kita setidaknya memiliki 3 buah pertidaksamaan. Nah, dimulai dari yang paling mudah dulu. Kita tahu ini sama-sama tahu ini merupakan sumbu X. Oke. Yang ini yang tegak ke atas ini, yang vertikal ini namanya sumbu Y. Nah, kita ambil yang pertama ini kita sebut saja sebagai garis 1. Garis 1 ya. Garis 1. Oke. Langkah yang pertama adalah kita harus menggambar garis 1 tersebut di mana garis 1 ini adalah sumbu X. Nah, ada yang tahu persamaan sumbu X itu sendiri adalah Y sama dengan 0. Oke, jadi jangan kebalik. Kalau sumbu X ini artinya Y sama dengan 0. Kenapa? Karena dia di posisi yang mendatar. Posisi yang mendatar, eh,
Y-nya adalah 0. Jadi kalau Y sama dengan 1 berarti ada di atasnya. Y sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan seterusnya. Kalau dia Y sama dengan min 1 berarti ada di bawah. Y sama dengan min 2, Y sama dengan min 3, dan seterusnya. Oke, jadi setiap yang mendatar pasti persamaan garisnya adalah Y sama dengan sekian gitu. Nah, kalau sumbu X berarti Y sama dengan 0. Ya, mendatar atau horizontal begitu. Nah, sekarang kita kan mau mencari pertidaksamaan. Kalau ini mah namanya persamaan, Y sama dengan 0. Nah, kalau pertidaksamaan tentunya tandanya akan berubah, bukan sama dengan, tetapi lebih dari atau kurang dari. Dalam hal ini pakai sama dengan. Kenapa? Karena garisnya tidak putus-putus. Artinya garisnya juga termasuk dalam penyelesaian. Nah, coba lihat arsirannya kemana? Arsirannya itu ke atas di sini. Ini DHP-nya ya. DHP. Arsirannya ke atas ke sini. Nah, yang ke atas sumbu X itu Y positif atau Y negatif. Nah, pastinya semua udah tahu yang ke atas itu Y positif, Y0, Y1, Y2, dan seterusnya. Ya, jadi pertidaksamaannya adalah Y lebih besar atau lebih dari atau sama dengan 0. Ini ya. Nah, sekarang kita coba lihat gambar yang kedua, garis yang kedua. Yang mana garis kedua? Anggap saja yang ini. Nah, garis kedua. Garis. Sip. Nah, coba perhatikan garis kita. Ini garis, yang namanya garis itu panjang ya. Jadi yang ini nih garisnya. Nah, dari atas sampai lanjut ke bawah. Nah, garis kita melewati dua buah titik yang diketahui pada gambar. Titik mana? 0,5 dan juga titik 4,0. Nah, ingat pelajaran SMP lagi, membuat persamaan garis. Jika dua titik diketahui, kita pun sudah sama-sama tahu ada rumusnya, yaitu Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, kita anggap saja X1 Y1-nya adalah ini. Ini X1 Y1. 0, X1-nya 0, Y1-nya 5. Kemudian X2-nya 4, Y2-nya 0. Gitu. Nah, jadi kita substitusikan ke rumus tadi. Y kurang 5, Y kurang Y1, 0 kurang 5, lalu X kurang 0 ini, X kurang 0 yang ini, lalu 4 kurang 0, 4 kurang 0. Oke, kita sama-sama kerjakan, jadinya min 5 sama dengan X per 4, lalu kita kali silang. Oke, jadinya 4Y kurang 20 sama dengan negatif 5X. Nah, ini kita bisa kita pindah pindah ruas gitu. Jadinya 5X tambah 4Y. Boleh 5X tambah 4Y kurang 20 sama dengan 0. Boleh juga 20-nya kita letakkan di sebelah kanan. Jadi 5X tambah 4Y sama dengan 20. Nah, ini adalah persamaan garis yang kita ketahui melewati titik 0,5 dan titik 4,0. Lalu pertidaksamaannya bagaimana? Nah, ini langkah-langkahnya. Ya, kita akan mengubah ini sama dengannya menjadi pertidaksamaan. Nah, jadi kita kita harus pilih sembarang, ini bukan misal ya. Ini pilih sembarang garis atau pilih sembarang titik yang ada di luar garis. Jadi jangan titik yang berada di garis. Misalnya di sini nih. Jangan. Tapi yang ada di luar garis. Nah, garis kita kan dari atas ke bawah nih, dari 0,5 sampai ke 4,0 dan seterusnya. Kita akan ada sebelah kanan garis, ada sebelah kiri garis daerahnya. Nah, kita pilih sembarang titik yang ada di luar garis. Nah, kalau kita pilih titik yang jika titik yang kita pilih ada di luar garis, jika titik yang kita pilih ini searah dengan arsiran,
Nah, arsiran kita ini ke kanan ya, ke kanan dari garis kita. Maka nanti kita substitusikan ke dalam X dan Y di persamaan garis, itu harus tandanya benar. Oke? Lebih besar dari atau lebih kecil dari. Jika titik yang kita pilih bukan searah dengan arsiran, nah ini berarti misalnya kita pilih titik yang ada di sebelah kiri. Oke. Maka tandanya harus salah. Kalau bingung kita coba lihat dulu contohnya. Kita pilih, oke ini kita tulis dulu 5X tambah 4Y lebih besar atau lebih kecil sama dengan 20. Nah, kita akan pilih titik yang paling gampang saja, titik 0,0. Terserah mau titik berapapun. Nah, coba perhatikan, 0,0 ini ada di sini. Ada di luar garis, sebelah kirinya garis. Nah, sedangkan arsiran kita ke kanan, 0,0 ada di kiri. Berarti titik 0,0 ini menjauhi atau berlawanan dari arsiran. Nah, jadi tandanya nanti harus salah ya, bukan yang benar. Kita masukkan 0,0 ke dalam 5X tambah 4Y. Jadinya 5 kali 0 tambah 4 kali 0. Titik-titik 20. Nah, harusnya jawabannya apa? 0 harusnya lebih kecil sama dengan 20. Nah, tapi kita harus tulis lebih besar dari 20. Kenapa? Karena kita memilih titik 0,0 yang ada di luar arsiran. Maksudnya yang tidak searah dengan arsiran. 0,0 ada di kiri, sedangkan arsirannya ada di kanan. Gitu. Jadi ingat, kalau titik yang kita pilih ini bukan searah dengan arsiran, maka tandanya harus salah. Kalau yang benarnya kan lebih kecil dari, tapi karena harus salah, jadi kita tulis lebih besar dari sama dengan 20. Oke, semoga paham sampai di sini. Nah, kita lanjut ke garis yang berikutnya, yaitu garis ketiga. Coba perhatikan, garis 3 adalah garis yang sebelah sini. Nah, garisnya melewati dua buah titik. Di sini ketahui ada titik 0,3 dan titik 80. Begitu. Sama seperti yang tadi, pakai rumus Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Kita dapatkan persamaan garisnya adalah 3X tambah 8Y sama dengan 24. Nah, lalu kita akan pilih sembarang titik. Yang gampang adalah titik lagi-lagi 0,0. Perhatikan sekarang arah arsirannya. Nah, daerah kita ini membentang dari 0,3 ke 8,0. Ada dua daerah. Kalau ke atas daerahnya tidak diarsir, kalau ke bawah daerahnya diarsir. Nah, coba perhatikan titik 0,0 ada di sebelah bawahnya garis. Berarti searah dengan arsiran garis. Dengan arsiran daerahnya ini. Nah, ya. Ingat tadi, jika kita pilih titik yang searah dengan arsiran, maka nanti tanda pertidaksamaannya haruslah benar. Kebalikan dari yang tadi ya. Nah, kita masukkan ke 3X tambah 8Y sama dengan apakah lebih besar ataukah lebih kecil sama dengan 24? Tentunya 3 kali 0 tambah 8 kali 0 mah lebih kecil dari 24 ya. Nah, karena 0,0 memang ada di arah arsiran, ya, bukan menjauhi, tapi mengarah ke arah arsiran, maka ya udah tandanya harus benar. Berarti 3X tambah 8Y lebih kecil dari 24. Berbeda yang ini, 5X tambah 4Y lebih besar dari 20. Oke, jadi sekarang kita sudah dapat 3 buah pertidaksamaan yang membatasi daerah himpunan penyelesaian ini. Maka kesimpulannya sistem pertidaksamaan kita adalah Y lebih besar sama dengan 0, 5X tambah 4Y lebih besar sama dengan 20, dan terakhir yang ketiga 3X tambah 8Y lebih kecil sama dengan 24. Ya, kalau urutan tidak masalah, boleh dibalik. Boleh yang ini dulu, nanti Y lebih besarnya lebih besar dari 0-nya belakangan, tidak masalah. Kita lanjutkan, semoga paham. Kita lanjutkan dengan contoh yang berikutnya. Nah, ini kita singkat saja.
Langkah pertama kita lihat dulu ada berapa pembatas atau garis pembatas dari daerah himpunan penyelesaian ini. Nah, DHP-nya kan yang di arsir ini yang warna abu-abu. DHP. Oke. Ada 1, ada 2 pembatas, ada 3, dan ada 4. Oke. Kita akan coba satu-satu ya, menentukan garisnya. Garis yang pertama katakanlah inilah garis 1, yaitu sumbu Y. Oke, ini ingat ini sumbu Y. Garis 2 adalah garis yang melewati 0,8 sama 8,10. Oke, ini garis 2. Garis 3 yang mana? Yang ini. Yang melewati 8, 10 dan 6,1. 6,-1. Terakhir ada garis 4 yang melewati 0,1. Ya, ini garis 4 dan titik 6,-1. Nah, sekarang kita masing-masing cari persamaan garisnya ya. Masing-masing sudah tahu kalau yang melewati 2 titik itu ada rumusnya Y kurangi 1 per Y2 kurangi 1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurangi 1 ya. Jadi tanpa coret-coret lagi dengan coret-coret tanpa membuang waktu lagi kita akan dapatkan persamaan-persamaan garisnya. Nah, ingat dulu yang sumbu Y ini persamaan garisnya adalah X sama dengan 0 ya. Kalau tadi sumbu X persamaan garisnya adalah Y sama dengan 0. Nah, yang mendatar-mendatar itu Y sama dengan 1, Y sama dengan 2, Y sama dengan sekian ya. Y sama dengan min 3 gitu. Y sama dengan A aja pokoknya. Nah, kalau yang tegak seperti sumbu Y itu selalu X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X dan seterusnya. Ya, X sama dengan negatif. Nah, untuk sumbu Y sendiri adalah X sama dengan 0. Terus garis yang melewati 0, 8, 8, 10, garis 2 itu persamaannya adalah ini. Garis 3 yang melewati 8, 10, 6, min 1 ini persamaannya adalah 11X kurang 2Y sama dengan 68. Dan terakhir garis 4 persamaannya adalah X tambah 3Y sama dengan 3. Nah, sekarang kita ganti persamaannya menjadi pertidaksamaan. Apakah lebih besar? Apakah lebih kecil? Nah, kita awali dari X sama dengan 0, garis 1. Ingat, arsirannya ke kanan. Nah, kalau ke kanan, X-nya itu X positif atau X negatif. Semua juga sudah tahu X positif. Artinya X lebih dari 0. Oke, kemudian coba perhatikan garis kedua. Arsirannya ke bawah. Kita akan ambil titik yang ada di bawah saja sesuai dengan arsiran. Ya, maksudnya kita akan ambil titik 0,0. 0,0 ya adalah titik yang paling gampang dan kebetulan berada di bawah searah dengan arsiran. Jadi, kalau kita masukkan ke dalam X dan Y, 2 kali 0 dikurang 8 kali 0 haruslah benar. 2 kali 0 kurang 8 kali 0 yaitu 0. 0 titik-titik negatif 64. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Ingat, ini negatif, berarti negatif lebih kecil daripada 0. Tuh, jadi jawaban kita adalah negatif lebih kecil dari 0, berarti 0 lebih besar dari negatif 64. Berarti jawaban kita adalah, pertidaksamaan kita adalah 2X kurang 8Y lebih besar dari negatif 64. Oke, garis ketiga sekarang. Coba perhatikan arsirannya ada di sebelah kiri. Oke, titik 0,0 juga di sebelah kirinya garis. Ya, kan garisnya begini ya, garisnya. Oke, ini garisnya. Nah, maka kalau kita substitusikan atau kita masukkan 0 ke dalam X dan Y, 11 kali 0 kurang 2 kali 0 adalah 0, titik-titik 68. Lebih kecil ataukah lebih besar? Jawabannya adalah lebih kecil karena 68 positif. Ini dia. Nah, terakhir kita lihat
X tambah 3Y sama dengan 3. Garisnya mana ini? Nah, arsirannya ke atas. Sedangkan kalau kita mau pilih titik 0,0 ada di bawah. Oke? Berarti kalau kita substitusikan 0,0 ke dalam sini, 0 titik-titik dengan 3 harusnya lebih besar atau lebih kecil? Harusnya lebih kecil. Tapi karena arsirannya bukan ke 0,0, ya arsirannya malah menjauhi 0,0, maka tandanya harus disalahkan. Jadi bukan lebih kecil tapi lebih besar. Nah, ini dia. Lebih besar sama dengan 3. Jadi kita sekarang sudah dapat 1, 2, 3, 4 pertidaksamaan. Sehingga sistem pertidaksamaan yang dari daerah yang diarsir ini adalah ini dia. X lebih besar dari 0, 2X kurang 8 Y lebih besar sama dengan negatif 64, 11X kurang 2Y lebih kecil sama dengan 68, dan X tambah 3Y lebih besar sama dengan 3. Baik, teman-teman semuanya, cukup sampai di sini video pembelajaran kita. Insya Allah minggu depan, pertemuan pada video berikutnya kita akan mulai membahas tentang pemodelan matematika, di mana kita akan mencoba menerjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa matematika aljabar, variabel, dan pertidaksamaan. Begitu. Oke. Semoga bisa dipahami. Silakan diputar-putar lagi videonya kalau masih kurang paham. Silakan dipelajari dan boleh diskusi dengan teman-teman. Bapak akhiri dengan ucapan sampai ketemu lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.